Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang bertemu kalian. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada bab ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri benda di sekitar kita, ciri-ciri makhluk hidup, dan pengklasifikasian makhluk hidup. Oke, sebelum ke sana, klasifikasi makhluk hidup itu merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Klasifikasi makhluk hidup dipelajari di ilmu khusus namanya taksonomi. Pertama kali klasifikasi ini dicetuskan oleh Bapak Carolus Linnaeus, makanya beliau dikenal sebagai Bapak Taksonomi. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Ciri-ciri benda di sekitar kita. Benda yang ada di sekitar kita sangat banyak sekali, maka kita perlu untuk mengenalinya, ciri-cirinya. Benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi dua, ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri dari komponen biotik, yang isinya adalah makhluk hidup. Benda tak hidup terdiri dari komponen abiotik. Ini dibedakan menjadi dua, ada benda tak hidup alami dan ada benda tak hidup buatan. Benda tak hidup alami berarti asli dari alam, contoh batu, udara, kerikil, tanah. Benda tak hidup buatan berarti di situ ada campur tangan manusia, contoh sepeda motor, mobil. Setelah kita mengenali benda-benda di sekitar kita selanjutnya akan mengelompokkan apa saja ciri dari makhluk hidup. Suatu benda dikelompokkan sebagai makhluk hidup, dikategorikan sebagai makhluk hidup kalau dia punya ciri 1. Bergerak, 2. Tubuh dan berkembang, 3. Memerlukan makan, 4. Bernafas, 5. Adaptasi, 6. Peka terhadap rangsang, 7. Berkembang biak atau bereproduksi. Seumpama kita menemukan suatu benda itu bergerak, benda itu memerlukan makan, tapi tidak dapat bereproduksi. Contoh mobil, dia bisa bergerak, bisa pindah tempat, juga memerlukan makanan. Makanannya bensin atau solar. Apakah boleh dikatakan makhluk hidup? Tidak, anak-anakku, karena dia hanya memiliki sebagian dari ciri makhluk hidup. Dia tidak bisa berkembang biak, tidak peka terhadap rangsang, tidak juga mengalami tumbuh dan berkembang. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita jumlahnya kan sangat banyak. Kita nggak mungkin mengenali satu persatu. Maka dari itu perlu dilakukan pengklasifikasian atau perlu dilakukan pengelompokan. Nah, untuk pengelompokan kita boleh memakai kunci determinasi. Misal, 1A memiliki tulang belakang, lanjut ke nomor 2. 1B tidak memiliki tulang belakang, lanjut ke nomor 5. 2A memiliki kelenjar susu, lanjut ke nomor disebut mamalia. 2B tidak punya kelenjar susu, lanjut ke nomor 3.
3A bergerak dengan sirip dan bernafas dengan insang. Masuk kelompoknya Pisces. 3B bergerak tidak dengan sirip dan tidak bernafas dengan insang. Lanjut ke nomor 4. 4A tubuh ditutupi oleh sisik. Masuk kelompoknya reptil. 4B tubuh ditutupi oleh bulu. Masuk kelompoknya Aves. Dari kunci determinasi ini, kalau pengen lebih mudah kita untuk mencirikan suatu makhluk hidup, kita bacanya dari bawah. Jadi kalau misal ditanya apa ciri dari Aves, berarti tubuh ditutupi oleh bulu, bergerak tidak dengan sirip dan tidak bernafas dengan insang. Kemudian 2B tidak punya kelenjar susu. 1A memiliki tulang belakang. Bisa dipahami? Nah. Kalau misal nggak suka dengan kunci determinasi, kita boleh pakai diagram kunci determinasi. Seperti ini anak-anak. Silahkan dibaca sendiri. Selanjutnya kita latihan membuat kunci determinasi tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Misal ada tumbuhan pisang, pepaya, padi, cemara, dan mangga. Kita buat diagram kunci determinasi. Tumbuhan dibedakan menjadi 2. 1. Batangnya berkambium. 1B. Batang tidak berkambium. Untuk 1A, batang berkambium dikelompokkan jadi 2 lagi. Masuk 2A dan 2B. 2A daun tunggal. 2B daun majemuk. 2A daun tunggal ada yang berbunga dan ada yang tidak. Untuk yang berbunga berarti pohon mangga. Yang tidak berbunga pohon jati. Nah, perhatian untuk yang 2B. Daun majemuk. Daunnya majemuk berarti masuk kelompoknya atau tumbuhan pohon cemara. Sekarang perhatikan pada 1B. Batang tidak berkambium. Itu ternyata dibedakan jadi 2. Ada yang daunnya menjari dan daunnya sejajar. Untuk yang daun menjari 3A berarti pohon pepaya. Untuk yang daun sejajar ternyata ada yang berkembang biak dengan biji dan ada yang berkembang biak dengan tunas. Yang berkembang biak dengan tunas pohon pisang, yang berkembang biak dengan biji pohon padi. Dari diagram kunci determinasi, kalau misal kalian ditanya, sebutkan ciri-ciri dari pohon padi. Berarti kita padi mana tulisan padi? Ya, kita cari padi. Ternyata padi itu cirinya berkembang biak dengan biji, daunnya sejajar, kemudian batang tidak berkambium. Gimana? Bisa dipahami? Dari diagram kunci determinasi tadi, kalau dibuat kuncinya seperti ini anak-anak. Kalian baca sendiri. Terserah kalian mau model kunci determinasi ataukah pakai yang diagramnya. Makhluk hidup di alam ini jumlahnya sangat banyak anak-anak. Karena sangat banyak kita nggak mungkin mengenali tadi, maka untuk mempermudah mengenali, maka dilakukan klasifikasi atau pengelompokan. Sistem klasifikasi itu bermacam-macam, ada yang 5 kingdom, ada yang 2, ada yang 6. Kita pakai yang 5 kingdom yang dicetuskan oleh Bapak Whittaker. Sistem klasifikasi 5 kingdom Whittaker itu terdiri dari kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi atau jamur, kingdom Plante atau tumbuhan, dan kingdom Animalia. Urutan takson.
Takson itu apa ya? Kedudukan makhluk hidup dalam suatu tingkatan. Kalau saya umpamakan kita hidup di dunia ini, di dunia ternyata ada beberapa negara. Suatu negara terdiri dari beberapa provinsi. Provinsi terdiri dari beberapa kabupaten. Kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan. Kecamatan terdiri dari beberapa desa. Desa terdiri dari beberapa RT. Itu kalau di suatu negara. Lah, begitu juga makhluk hidup, ada urutannya, ada hierarkinya, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau yang terbesarnya kerajaan, berarti kingdom. Kemudian turun menjadi kelompok yang lebih kecil lagi, filum. Filum ke bawah lagi, kelas. Ordo, family, genus, dan spesies. Ini untuk kelompoknya hewan. Untuk kelompok tumbuhan, kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies yang berbeda pada tingkatan paling atas setelah kingdom. Untuk tumbuhan, divisi, untuk hewan, filum. Maka dari itu untuk mudah ya, kalau beruha itu disingkat. Untuk hewan disingkat Viceorphagus atau Vici. Viceorphagus, Vici. Berarti Vici itu nama orang. Orang itu berarti masuk kelompok hewan. Berarti urutan taksonnya Viceorphagus, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Gimana, bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa. Anak-anak, untuk tugas berdasarkan kunci determinasi di atas atau kunci determinasi yang tadi sudah kita pelajari, sebutkan ciri dari makhluk hidup berikut. 1. Pisang, 2. Padi, 3. Mangga, 4. Mamalia, 5. Aves. Silahkan kalian tulis di buku tulismu, kemudian diupload di KI 4. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup pertemuan di hari ini dengan baca doa setelah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi warzuqhu ilayya inta hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.